Shalom, selamat pagi Ibu Bapa, selamat hari Minggu, selamat menikmati hari yang Tuhan anugerahkan bersama orang-orang kudusnya di segala tempat. Kita akan bersama merayakan hari yang Tuhan kuduskan. Mari Ibu Bapa, kita teduhkan hati sejenak untuk memfokuskan diri hidup bersama Tuhan sepanjang hari ini. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Amin. Saudara-saudara, renungan harian Toraya edisi Minggu 27 November 2022, kita diarahkan untuk bersama-sama merenungkan firman Tuhan dari Roma 6 ayat 1 sampai 14. Roma 6 ayat 1 sampai 14. Sebelum firman diberitakan, marilah kita berdoa. Bersyukur Tuhan untuk waktu dan kehidupan yang Engkau anugerahkan bagi kami. Kami yakin dan percaya dalam hidup yang Tuhan anugerahkan, rencanamu, pekerjaanmu akan terus dilakukan dan digenapi. Terima kasih untuk kesempatan pagi ini kami bisa diberi kesempatan untuk bersama orang-orang kudus-Mu merayakan dan memuliakan Tuhan, untuk bersama-sama beribadah di bait-Mu yang kudus. Tuhan, di saat ini kami meneduhkan hati untuk hidup di dalam firman-Mu yang akan terus menuntun dan membimbing kami bagaimana kami hidup untuk menikmati kasih dan anugerah-Mu serta hidup menurut kehendak-Mu. Kiranya firman yang akan kami dengarkan pada saat ini menjadi terang bagi kami oleh karena kuasa Roh Kudus menuntun kami dan menerangi hati dan pikiran kami. Ya Bapa, ampuni dosa kami, layakkanlah kami untuk mendengar membaca firman-Mu. Bersabdalah Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus Juru Selamat kami datang berdoa. Amin. Roma 6 ayat 1 sampai 14. Firman Tuhan, mati dan bangkit dengan Kristus. Jika demikian, apakah yang hendak kita katakan? Bolehkah kita bertekun dalam dosa supaya semakin bertambah kasih karunia itu? Sekali-kali tidak. Bukankah kita telah mati bagi dosa? Bagaimanakah kita masih dapat hidup di dalamnya? Atau tidak tahukah kamu bahwa kita semua yang telah dibaptis dalam Kristus telah dibaptis dalam kematiannya? Dengan demikian kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia oleh baptisan dalam kematian, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Sebab jika kita telah menjadi satu dengan apa yang sama dengan kematiannya, kita juga akan menjadi satu dengan apa yang sama dengan kebangkitannya. Karena kita tahu bahwa manusia lama kita telah turut disalibkan, supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya, agar jangan kita menghambakan diri lagi kepada dosa. Sebab siapa yang telah mati, ia telah bebas dari dosa. Jadi jika kita telah mati dengan Kristus, kita percaya bahwa kita akan hidup juga dengan Dia. Karena kita tahu bahwa Kristus sesudah Ia bangkit dari antara orang mati, tidak mati lagi, maut tidak berkuasa lagi atas Dia. Sebab kematiannya adalah kematian terhadap dosa satu kali dan untuk selama-lamanya. Dan kehidupannya adalah kehidupan bagi Allah. Demikianlah hendaknya kamu memandangnya, bahwa kamu telah mati bagi dosa, tetapi kamu hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Sebab itu, hendaklah dosa jangan berkuasa lagi di dalam tubuhmu yang fana, supaya kamu jangan lagi menuruti keinginannya. Dan janganlah
kamu menyerahkan anggota-anggota tubuhmu kepada dosa untuk dipakai sebagai senjata kelaliman. Tetapi serahkanlah dirimu kepada Allah sebagai orang-orang yang dahulu mati, tetapi yang sekarang hidup, dan serahkanlah anggota-anggota tubuhmu kepada Allah untuk menjadi senjata-senjata kebenaran. Sebab kamu tidak akan dikuasai lagi oleh dosa, karena kamu tidak berada di bawah hukum Taurat, tetapi di bawah kasih karunia. Demikian firman Tuhan, berbahagialah kita yang mendengarnya dan melakukannya dalam kehidupan. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita dituntun untuk merenungkan firman Tuhan yang sudah kita dengarkan ini dengan tema mati kemudian bangkit. Mati kemudian bangkit. Saudara-saudara kekasih Tuhan, peristiwa kebangkitan Tuhan Yesus menjadi sebuah berita yang luar biasa pada masa itu. Betapa tidak, semua orang mempercakapkan tentang Tuhan Yesus yang bangkit setelah 3 hari dari kematiannya. Seluruh daerah Yerusalem dan daerah sekitar menjadi heboh dan penasaran akan kebenaran cerita itu. Tuhan Yesus benar-benar mati untuk menebus dosa manusia dan benar-benar bangkit untuk memberikan pengharapan dan keselamatan bagi umat manusia. Rasul Paulus menjelaskan kepada orang percaya yang ada di Roma bahwa mereka semua juga turut dalam kematian Tuhan Yesus. Maksudnya ialah perbuatan daging mereka turut disalibkan bersama dengan Kristus. Setelah Kristus bangkit, maka mereka juga turut bangkit bersama Kristus, yang menandakan bahwa mereka akan hidup baru dituntun oleh Roh dalam pengharapan dan keselamatan dari Tuhan. Mereka telah bersatu dalam kematian Kristus, maka mereka juga turut dibangkitkan dalam persekutuan kebangkitan Kristus. Kebangkitan itu memberikan pengharapan yang luar biasa bagi mereka semua. Bukan saja pengharapan di tengah pergumulan dan himpitan dari pihak lain, tetapi juga menjadi pengharapan akan kehidupan kekal yang Tuhan sediakan. Tuhan telah mengalahkan maut dan bangkit. Mereka juga tidak lagi dikuasai dosa dan akan memperoleh kebangkitan dalam kebangkitan Kristus. Hal ini saudara-saudara menjadi pengharapan juga bagi kita semua, bahwa Kristus telah benar-benar mati, sehingga kita juga benar-benar mematikan perbuatan daging kita. Dari kematian itu, kemudian Tuhan Yesus bangkit memberikan kita harapan menghadapi setiap persoalan, bahkan kita percaya keselamatan dari Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, bahwa Tuhan terus mengasihi dan menyayangi kami. Kasih dan kuasa-Mu telah kami alami dan nikmati. Pagi ini kami telah disediakan dan dianugerahi kekuatan dan semangat baru. Hidup yang akan kami jalani kami percaya bersama Tuhan. Di dalam Tuhan kami memperoleh berkat. Di dalam Tuhan kami ada pertolongan. Di dalam Tuhan ada kekuatan dan kasih. Itulah yang kami amini Tuhan ketika kami mendengarkan firman-Mu, bahwa kematian dan kebangkitan Kristus itulah yang menjaminkan kami pada kehidupan serta berkat-berkat-Nya. Dan kini kami mau memulai aktivitas kami di hari yang Tuhan kuduskan dan khususkan ini Tuhan. Bersama-sama mempersiapkan diri berarak menuju bait-Mu yang kudus. Oh Tuhan, kepadamu kami menyerahkan hidup kami, tuntunlah kami, pakailah kami Tuhan. Jadikanlah hidup, waktu dan tenaga kami menjadi suatu pemuliaan bagi nama Tuhan. Menjadi kesaksian di mana kami ada, bahwa Engkaulah Allah Tuhan kami yang telah menyelamatkan kami di dalam Yesus Kristus. Mohon pimpinan-Mu Tuhan, mohon kuasa dan perlindungan-Mu. Kami mohon kesehatan daripada-Mu. Biarlah semangat kami hari ini menjadi suatu semangat yang memuliakan Tuhan. Berdoa Tuhan buat saudara-saudara kekasih kami yang mungkin dalam pergumulan dan persoalan-persoalan dalam kehidupan ini.
Engkau yang mengenal, mengerti kehidupan mereka, dan Tuhan sendiri akan membukakan jalan bagi mereka untuk keluar dari setiap persoalan, dan mereka bisa melayani Tuhan, mengucap syukur oleh karena kasih-Mu itu nyata. Berdoa buat anak cucu, kiranya Tuhan berkati mereka pun hari ini akan berarak bersama-sama merayakan kemenangan di dalam Tuhan Yesus. Mereka persekutuan mereka Tuhan berkati. Kiranya semua guru-guru sekolah minggu juga tetap tekun setia di dalam membimbing anak-anak kami. Bapa di dalam sorga, kiranya kegiatan kami, bahkan pelayanan kami boleh Tuhan berkati. Kami percaya Tuhan, kasih-Mu mengiringi kami. Saudara-saudara kami yang memberi diri dan selalu bersama-sama dengan Jemaat Tamalandrea untuk mengadakan dan mengikuti renungan harian Toraya, kami berdoa kepadamu Bapa di sorga. Mereka terpisah jauh dari kami, namun kami yakin bahwa kami tetap dipersatukan di dalam doa dan di dalam cinta kasih. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami. Kami bawa kepadamu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Itulah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Saudara-saudara, mari bersama kita mempersiapkan diri untuk bersama berarak menuju bait Allah yang kudus, bersama memuji memuliakan Dia lewat ibadah raya hari ini. Mari saudara, terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera sekarang dan selamanya. Amin. Selamat merayakan hari Minggu.